Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika di salah satu kelas sekolah dasar, ada seorang perempuan yang ditanyai oleh gurunya. Gurunya bertanya, "Nak, apakah kamu mengenal Yesus?" Anak itu menjawab gurunya dengan sangat percaya diri. Katanya, "Ya Bu, aku sangat mengenal Yesus." Kemudian gurunya bertanya lagi, "Bagaimana kamu mengenal Yesus dan apakah kamu pernah berjumpa dengan Yesus?" Kemudian anak itu menjawab, "Saya mengenal Yesus karena ia selalu memberkati keluarga kami. Ia selalu memberi keluarga kami makanan dan minuman, serta memberikan kedua orang tuaku kesehatan dan umur yang panjang." Mendengar jawaban muridnya, guru itu terdiam sejenak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita,
Yesus Kristus. Kisah kecil tadi akan mengantar kita untuk masuk ke dalam permenungan kita pada hari ini. Dalam bacaan hari ini, dikisahkan bagaimana terjadi ketegangan antara orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang Farisi. Perbincangan tentang identitas Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang istimewa. Yesus menarik perhatian banyak orang melalui perbuatan kasih yang dilakukannya kepada orang banyak. Namun, dari sekian banyak orang yang mengagumi Yesus itu, dikatakan bahwa Nikodemuslah yang tampil untuk membela Yesus dengan mengatakan, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya?" Nikodemus tetap teguh akan keyakinannya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman Nikodemus adalah suatu keyakinan yang didapatnya melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Melalui pengalaman itulah ia dapat memberikan kesaksian tentang orang-orang Farisi. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman milenial ini? Kita dapat menggambarkan hidup kita saat ini dengan hidup orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, yang hanya mengenal Yesus dengan sekilas saja. Mungkin kalau orang bertanya kepada kita, apakah kita mengenal Yesus dan apakah kita percaya kepada Yesus? Pasti kita mengatakan bahwa kita mengenal Yesus. Namun, pribadi Yesus yang seperti apa yang kita kenal? Sebagai orang Katolik, apakah kita berani bersaksi dengan mengakui iman kekatolikan kita? Kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman. Akan tetapi untuk pergi ke gereja saja, kita malas. Atau kalau kita pergi ke gereja, kita mengatakan bahwa itu hanya formalitas saja. Lalu bagaimana dengan relasi kita terhadap orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mau membantu mereka jika mereka mengalami kesusahan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui sabda Tuhan pada hari ini kita diajak supaya kita berani menjadi saksi Kristus. Kita berani mengakui iman kekatolikan kita. Seperti kisah anak sekolah dasar tadi yang mengatakan bahwa dia mengenal Yesus lewat hidup kesehariannya. Terutama dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin mampu mengenal Yesus. Bagaimana caranya? Kita dapat mengenal Yesus lewat perjumpaan kita terhadap sesama dalam hidup keseharian kita. Sesama kita yang kita perhatikan adalah gambaran Yesus yang terlihat. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan hari ini semakin mempersiapkan kita dalam merayakan Paskah Tuhan nantinya. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Semoga melalui sabda yang telah kami renungkan ini dapat mengantar kami supaya semakin berani menjadi saksi serta menjadi pembawa kabar sukacita terhadap semua orang. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam
penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.